fondasi utama atau juga titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan Pancasila. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwasanya Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf bila mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Melawaditul Muslimah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi begini, saya di sini akan mewawancarai kakak mengenai sila-sila Pancasila dan kegiatan sehari-hari di masyarakat, sejauh mana aktualitas dan aktivitas Pancasila di masyarakat. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Berlin Padilla, bisa dipanggil Kak Padil aja ya, biar lebih akrab. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa sih kasus-kasus yang bertentangan dengan Pancasila saat ini? Oke, langsung saja ya. Sebelum jauh ke sana, kita harus paham dulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan gabungan dari dua kata ya, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila adalah dasar, prinsip, pedoman ataupun pegangan. Jadi Pancasila adalah 5 dasar pegangan, 5 dasar pedoman, 5 dasar ideologi bangsa negara Indonesia. Sedangkan menurut definisi yang pernah saya dengar dari Kiai Haji Mustafa Bisri, bahwa Pancasila adalah qaidatun kulliyatun li islahi man qablana baina Sabang wa Merauke, yaitu sebuah hukum yang mengatur tatanan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Lanjut ke pertanyaan tadi, kasus-kasus yang sering atau terjadi saat ini ialah sebenarnya banyak sekali yang bertentangan dengan Pancasila pada zaman sekarang ini. Seperti banyak sekali yang mencederai demokrasi kalau di lingkungan masyarakat. Misalkan dalam pemilihan umum, yaitu lembaga dan masyarakat, sering sekali terjadi suap menyuap. Maka disitulah terjadinya pertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena menyalahi hak-hak dan nilai Pancasila itu sendiri, bahwa demokrasi adalah is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika kalau ada yang mencederai demokrasi, berarti itu sama saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu untuk kasus yang ada. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika nilai-nilai yang terkandung dalam Bagaimana jika ada orang yang tidak mau berpegang teguh pada Pancasila dan selalu melanggar nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Sebagai ideologi negara Indonesia ya.
namun mereka hanya sebatas tahu teori saja, tapi tidak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada beberapa faktor untuk mengatasi hal sedemikian itu. Yang pertama, harus adanya edukasi yang mendalam akan pentingnya hal-hal dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, harus adanya yang membimbing dan menasehati agar tidak lebih banyak terprovokasi hal-hal seperti itu. Karena saya yakin dari segi Pancasila dia tahu, tapi dari segi implementasi, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu masih kurang karena edukasi Pancasila itu sendiri kurang terhadap masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Makanya banyak orang yang kurang lebih banyak sekali ya yang tidak berpegang teguh pada Pancasila karena faktor hal tersebut, dan kurangnya juga hukum di Indonesia itu kurang tegas dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Gitu sih menurut saya. Oke, ke pertanyaan terakhir. Kenapa di zaman sekarang ini Pancasila sering dikaitkan dengan Al-Quran atau Pancasila, Islam atau Indonesia? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Eh, Tidak jarang orang yang membuat statement seperti itu ya. Al-Quran atau Pancasila, Islam atau Indonesia. Sebenarnya pertanyaan seperti ini tidak harus dijawab ya. Karena apa ya? Karena pertanyaannya saja bertentangan dengan kaidah keilmuan. Bagaimana tidak? Kita harus memilih satu di antara dua pilihan yang sebenarnya itu tidak mungkin. Karena keduanya itu saling berhubungan dan saling harusnya berjalan berdampingan bersama-sama gitu. Bisa diartikan bahwa Al-Quran itu tebu dan Pancasila itu gula, di mana tebu itu sebagai bahan baku untuk membuat sebuah produk yang disebut gula. Tanpa adanya gula, maka tebu itu tidak bisa dibuat apa-apa, tidak bisa jadi apa-apa. Begitu juga gula, tidak akan ada gula tanpa adanya tebu itu, tanpa adanya bahan baku tebu gitu. Jadi semuanya itu berkaitan satu sama lain. Karena Pancasila juga diambil dari isi-isinya dari Al-Quran juga, yaitu ada musyawarah, ada adil gitu ya, ada tidak memaksakan kehendak agama lain gitu. Sehingga salah statement orang yang harus memilih salah satu di antara keduanya. Padahal itu tidak bisa ya. Bagaimana sebelum dijadikan ideologi dasar negara, Pancasila sendiri seperti yang telah diungkapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Pada itu dia sholat istikharah ya. Rakaat pertama dia membaca At-Taubah 41 kali, rakaat kedua membaca Al-Kahfi 41 kali, dan berpuasa 3 hari. Kemudian sebelum tidur dia membaca ayat terakhir Al-Kahfi 11 kali. Dan di situ dia ridho bahwa Al-Quran Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi kita jangan sampai terprovokasi dan jangan sampai ikut-ikutan. Karena para founding father kita, para ulama kita, para pendiri bangsa Indonesia sudah sangat benar mendirikan atau Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia. Karena itu sesuai menurut saya dalam sesuai di Indonesia dalam kondisi seperti ini. Yang terbaru ya, pada saat tes kebangsaan yang dilakukan untuk masuk ke KPK itu yang dulu ya. Kita harus memilih antara kita membuka jilbab atau memakai jilbab. Kita harus memilih tadi Al-Quran atau Pancasila. Sebenarnya itu dari pimpinan kita, dari lembaga kita sendiri sudah mencederai Pancasila, sudah menghilangkan nilai-nilai Pancasila yang telah didirikan oleh para founding father negara Indonesia.
Makanya kita sebagai goal generation atau generasi emas selanjutnya ya, kita harus benar-benar memahami dan menjiwai Pancasila yang sebenarnya seperti apa. Dengan cara kita sebagai mahasiswa yang notabene sebagai mahasiswa, kita harus belajar bersungguh-sungguh dan nantinya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan para pendahulu-pendahulu kita. Mungkin itu saja ya. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit mengungkapkan closing statement dari 3 pertanyaan tadi. Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan suatu cerminan bangsa Indonesia. Kita tidak perlu malu untuk tidak mengakui Pancasila. Karena Pancasila dan kita bangsa Indonesia wajib dihormati dan wajib dihargai oleh dunia. Selamat Hari Pancasila ya, pada tanggal 1 Juli. Ya. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa yang notabene mahasiswa bisa menjiwai Pancasila dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Fadil sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Mudah-mudahan dari pertanyaan dari jawaban yang sudah saya tanyakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan itu sangatlah jelas. Sekali lagi terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ya Kak, bila mengganggu waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mila Wahdatul Muslimah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi begini ya Kak, izinkan saya untuk mewawancarai Kakak mengenai sila-sila Pancasila dan kegiatan sehari-hari di masyarakat, sejauh mana aktualitas dan aktivitas Pancasila di masyarakat. Nah, itu adalah tugas mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Nama Kakak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Indah Putri dari Universitas Islam Bandung, jurusan PA, Fakultas Perguruan. Udah gitu aja. Ya udah. Baik, langsung ke pertanyaannya Yandi. Yang pertama, ini. Apa kasus-kasus yang bertentangan dengan Pancasila saat ini? Kasus-kasus yang bertentangan dengan Pancasila saat ini yang marak terjadi gitu ya di lingkungan masyarakat, baik itu pelaku nakal pelajar atau mahasiswa, biasanya intoleransi, terus juga bullying. Tapi yang paling marak itu intoleransi sih, karena bullying itu terjadi juga karena kita tidak bisa mentoleransi seseorang gitu kan. Toleransi juga, kalau intoleransi itu kita kan tidak bisa menghormati perbedaan tersebut ya. Sementara Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan gitu, menghargai semua yang tidak sama dengan apa yang kita pahami, semua tidak sama dengan apa yang kita yakini gitu. Kayak kita kan hidup di lingkungan yang agama macam-macam gitu, terus dalam sekolah juga ada yang agamanya Kristen, Buddha, segala macam. Indonesia kan bisa kalau itu. Mungkin itu sih masalah atau kasus yang bertentangan dengan Pancasila saat ini adalah intoleransi. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila tidak diamalkan? Sila ketiga Persatuan Indonesia ya. Bagaimana jika apa tadi?
Bagaimana jika nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga tidak diamalkan? Pasti akan timbul perpecahan. Karena kan sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kalau tidak diamalkan, pasti nanti akan timbul yang namanya pecah belah bangsa. Nah, konflik yang ingin menang sendiri gitu loh. Orang yang ingin menang sendiri gitu, egoisme itu makin tinggi. Terus akan juga jadi rasisme antar suku. Nah, rasisme antar suku ini kan masih terjadi ya. Suara aku kedengeran nggak, Mil? Jelas nggak? Kedengeran jelas. Konflik rasisme antar suku itu kan masih terjadi sampai saat ini. Kayak contohnya suku Sunda lebih menganggap dirinya paling unggul dibandingkan suku Jawa, terus suku Batak lebih unggul dibandingkan suku yang lain gitu. Kayak orang Sunda menganggap orang Jawa itu terlalu lemah lembut, terlalu lama gitu kalau ngapa-ngapain. Terus orang Jawa menganggap orang Sumatera terlalu galak gitu. Hal itu nggak baik gitu, karena rasisme antar suku akan menyebabkan kita jadi merasa paling unggul sendiri, merasa paling benar sendiri gitu. Itu sih yang akan terjadi kalau sila ketiga tidak diamalkan dengan baik. Langsung saja ke pertanyaan ketiga. Bagaimana jika ada orang yang tidak mau berpegang teguh pada Pancasila dan selalu melanggar nilai-nilai Pancasila? Kemudian, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Mungkin kalau ditanya kondisinya, gimana kondisi orang-orang yang tidak berpegang teguh terhadap, pasti dia akan ditindaki oleh yang berwenang gitu ya kan. Meskipun ada yang namanya penyimpangan gitu. Kalau pernah nggak dengar berita yang soal Indonesia, kalau nggak salah dia itu tahun 2020 kalau nggak salah, dia tidak hafal Pancasila, tapi sekarang dia bisa Pancasila. Itu kan harusnya orang yang tidak bisa mengamalkan Pancasila atau bahkan hafal Pancasila itu berhukum gitu, malah diangkat gitu kan. Terus kalau gimana dampaknya, pasti akan mengacaukan sekitar ya. Karena Pancasila yang seharusnya diamalkan, yang seharusnya diimplementasikan, malah hanya cuma dianggap kayak ideologi aja gitu, ideologi yang ya tertulis aja tanpa dilakukan sehari-hari gitu. Dan tentunya itu ideologi Pancasila baik kalau tidak didukung oleh seluruh elemen bangsa yang ada di Indonesia gitu. Nah, masalah ketidakadilan sosial baru, masalah ketidakadilan sosial itu hanya akan teratasi ketika seluruh elemen-elemen bangsa itu bersatu, kita bangsa itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dari Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus masalah ketidakadilan sosial ini dapat diatasi dengan kayak kebijakan baru gitu ya, kebijakan afirmatif lah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan komplit gitu, dibuat aja, ditulis aja, tapi nggak dijalankan gitu. Kalau cuma rakyat itu kan nggak baik ya, mendingan implementasikan dengan tegas gitu. Udah, terima kasih Indi ya. Udah tiga aja pertanyaannya. Nah, sebelumnya berterima kasih banget ya Indi ya udah bantuin, bersedia diwawancarai. Sama-sama Mila, udah percaya. Udah segitu aja ya Indi ya. Makasih, maaf mengganggu waktu Indi. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Makasih Indi. Sama, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bila mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Fatul Muslimah.
dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya izinkan saya untuk mewawancarai kakak mengenai sila-sila Pancasila dan kegiatan sehari-hari di masyarakat. Sejauh mana aktualitas dan aktivitas Pancasila di masyarakat. Iya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Boleh. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Kamil. Saya di sini sebagai temannya Mila. Selesai. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa perilaku sehari-hari yang mencerminkan perwujudan sila keempat? Ketiga. Perwujudan sila. Ketiga apa keempat? Keempat. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka sila keempat ini mencerminkan kegiatan masyarakat yang sedang terjadi pada saat ini, sepertinya contoh gotong royong pada masyarakat, dalam rukun tetangga atau RT RW di kampung-kampung gitu kan. Lalu memusyawarahkan suatu permasalahan yang ada di kampung tersebut. Contoh halnya membangun masjid atau enggak menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tidak harus ke jalur hukum, akan tapi bisa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat antar masyarakat. Aku takut kaji. Sudah? Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila tidak diamalkan? Baik. Sila ketiga itu persatuan Indonesia kan? Bila seandainya sila ketiga tidak diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat atau rakyat Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa negara Indonesia akan banyak sekali konflik antar bangsa, antar suku beragama, suku budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada persatuan karena tahu kan Indonesia beragam budaya, beragam agama, beragam suku, ras dan lain sebagainya. Jadi bila tidak ada persatuan Indonesia atau tidak masyarakat tidak mencerminkan sila ketiga, maka bisa dikatakan Indonesia akan mengalami krisis persatuan dan bisa memungkinkan beberapa wilayah di negara Indonesia akan memisahkan diri. Seperti itu. Baik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika ada orang yang tidak mau berpegang teguh pada Pancasila dan selalu melanggar nilai-nilai Pancasila? Kemudian bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Oh, iya paham. Sudah kita ketahui bahwa kita hidup di negara Indonesia yang penuh dengan nilai dan norma. Contohnya nilai-nilai Pancasila yang telah kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, entah itu bertetangga, bermasyarakat, ataupun lain sebagainya. Bila ada orang yang tidak patuh atau tidak menuruti tentang nilai-nilai Pancasila keseluruhan tersebut, maka bisa dikatakan orang tersebut telah melanggar nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Dan sudah diketahui juga bahwa Indonesia dan negara hukum memiliki undang-undang dasar yang bisa mengatur atau bisa mempenjarakan orang-orang tersebut. Tindak lanjutinya, kalau kita menemukan orang tersebut, yang pertama kita tegur dulu secara lisan, memberitahu supaya dia tidak melakukan hal tersebut atau hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita tegur secara istilahnya tuh lisan tapi secara agak dipaksa gitu, kayak kalau yang pertama tuh halus tapi yang kedua tuh lebih kasar. Yang ketiga, bila dia membandel walaupun dikasih tahu nih bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah, tidak menuruti nilai Pancasila, maka bisa kita ambil tindak pidana karena sudah diketahui bahwa Indonesia memiliki undang-undang dasar yang mengatur tentang Pancasila.
Kenapa? Udah kan 3 doang ya? Ya udah. Oke, terima kasih kepada Kak Farhan sudah bersedia untuk Iya. diwawancarai. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Baik, baik. Terima kasih juga telah mengundang. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan.